Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat untuk hari ini sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring via online hari ini. Bapak tidak segan-segan mengingatkan kalian di masa pandemi ini, kalian harus sering-sering menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oleh karena itu, Bapak harapkan kalian walaupun pembelajaran daring lebih banyak di rumah, jangan nongkrong-nongkrong di luar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran daring di pagi hari ini, Bapak harapkan untuk ketua kelas, untuk Saiful, untuk memimpin doa. Silahkan, Saiful untuk memimpin doa. Ya, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Amin. Baik, berlanjut kita untuk pembelajaran hari ini terkait dengan mata pelajaran teknik mekanik perawatan mesin industri. Sebelumnya Bapak sudah men-share modul di Google Classroom dan Bapak akan coba lihat dulu terkait dengan tugas kalian di Google Classroom. Apakah sudah masuk semua? Ya, dari ini ada 15 orang ya yang sudah masuk semua, tidak apa-apa. Ntar Bapak akan coba cek siapa-siapa yang sudah mengerjakan. Ini sudah, alhamdulillah semuanya ada 15 orang yang sudah mengerjakan. Nah, kemudian Bapak akan masuk ke dalam materi terlebih dahulu terkait dengan teknik dengan mata pelajaran hari ini. Ini Bapak akan share PowerPoint yang Bapak sampaikan. Silahkan kalian perhatikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, ini kalian sudah lihat untuk mata pembelajaran hari ini sudah bisa dilihat. Kalau kalian sudah bisa dilihat, sebelum kita mulai, Bapak minta Bapak akan cek dulu ya, hari ini siapa yang tidak masuk. Kalau dilihat di sini dari partisipasi kalian, Bapak cek dulu. Ya sudah ada 18 orang ya. Jadi ada 18 orang, sisanya pada kemana nih? Apakah tidak punya kuota atau gimana? Bapak nggak tahu. Tapi pada saat nanti yang temannya yang tidak masuk, Bapak harapkan kalian membagi terkait dengan mata pelajaran hari ini kepada temannya yang tidak masuk. Nah, karena itu, Bapak akan coba untuk masuk langsung ke mata pelajaran hari ini. Nah ini kalian sudah bisa dilihat, sudah bisa melihat. Saiful yang Bapak bagikan sudah bisa lihat. Sudah. Baik, untuk mata pelajaran teknik mekanik mesin industri yang Bapak sampaikan hari ini akan terkait dengan materi prosedur pemeliharaan dan perbaikan mekanik kompresor. Apa itu mekanik kompresor, perbaikan mekanik kompresor? Sebelum Bapak masuk ke dalam materi pembelajaran, Bapak akan terlebih dahulu memperlihatkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kalian bisa lihat yang pertama adalah dengan percaya diri dan mandiri, peserta didik dapat menjelaskan prosedur pemeliharaan perbaikan mekanik kompresor berdasarkan modul yang ada. Untuk yang kedua, setelah melihat tayangan slide PowerPoint, peserta didik dapat menerapkan prosedur pemeliharaan perbaikan mekanik kompresor sesuai modul yang ada. Kemudian yang ketiga, Ahmad Danuri. Halo. Apa yang dimaksud dengan kompresor, Danuri, menurut pandangan Danuri? Kompresor adalah bisa dipakai untuk mengecat. Yang lain? Ahmad Sadian mungkin bisa menambahkan? Halo? Ya, Bapak lanjutkan ya terkait dengan materi kali ini. Bapak akan lanjutkan di sini. Apa sih itu kompresor? Bapak akan lihatkan di sini di PowerPoint. Sebetulnya kalian sudah ada. Kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa lihat kan? Kompresor yaitu pesawat mesin yang berfungsi untuk memampatkan atau menaikkan tekanan atau memindahkan fluida gas dari suatu tekanan statis rendah ke keadaan tekanan statis yang lebih tinggi. Itu yang dimaksud dengan kompresor. Jadi kalian bisa baca
atau kalian bisa pahami ini di slide PowerPoint yang sudah Bapak share kepada kalian. Nah, kemudian ini Bapak akan diskusikan. Silahkan ntar di job sheet yang Bapak sampaikan di grup juga Bapak sudah sampaikan, silahkan kalian kerjakan di job sheet tersebut. Ada tahapan-tahapan terkait dengan perawatan perbaikan kompresor. Silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 sampai 6 orang. Silahkan pilih kelompoknya masing-masing. Kemudian kalian setorkan hasil diskusi kalian ke Bapak. Di sini Bapak akan memperlihatkan ada sebuah kompresor di belakang Bapak. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada sebuah kompresor. Bapak coba kalian perhatikan terlebih dahulu, silahkan. Nah, itu adalah bentuk kompresor, kalian bisa lihatkan dengan jelas. Nah, ada beberapa komponen pendukung di kompresor tersebut. Bapak minta kepada Asep, yang pertama, apa Asep terdiri dari berapa komponen di kompresor tersebut, atau dari kompresor tersebut ada berapa bagian menurut Asep dari gambar tersebut? Ada. Coba diperhatikan gambarnya. Iya, Pak. Ada 6, Pak. Ada 6. 4. Ada 4. Terus, Dimas, ada berapa, Dim? Ya, Dim, ada berapa? Coba kalau diperhatikan. Ada berapa bagian inti yang ada di dalam satu kompresor ini? 6, Pak. Ada 6. Yang lain? Mungkin ada yang menambahkan, Jaja? Nah, baik, Bapak sampaikan. Yang pertama, Bapak sampaikan di sini, kalau kalian lihat, ini adalah jenis kompresor dari jenis kompresor kerja tunggal satu tingkat, pendinginan udara. Kalian bisa lihat di situ kenapa kompresor satu tingkat pendinginan udara. Yang pertama, kalian bisa perhatikan. Di sini, Bapak akan tunjukkan ya, bagian-bagian utamanya terlebih dahulu. Sebetulnya, ini adalah satu kesatuan, ya. Yang dimaksud dengan kompresor itu apa? Nih, Bapak tunjukkan. Ini adalah kompresor, ya. Ini adalah kompresornya. Kalian bisa lihat di sini. Ini yang dimaksud dengan kompresornya. Jadi bukan satu keseluruhan ini yang dimaksud dengan kompresor. Kompresornya adalah ini. Ini yang disebut dengan kompresor kerja tunggal satu tingkat pendingin udara. Kenapa pendingin udara? Kita bisa analisa di sini yang dimaksud dengan pendingin udara. Di sini ada sirip-sirip pendinginnya. Ya, ini ada sirip-sirip pendinginnya. Kemudian kerja tunggal. Apa yang dimaksud dengan kerja tunggal? Karena di sini hanya terdapat satu kompresor dengan satu torak. Kalau kita buka di dalamnya, ini ada satu torak. Kemudian di sini ada force angle di dalamnya. Nah, ini bisa kalian lihat, bisa kalian pelajari di modul pun sudah ada bagian-bagian dari kompresor tersebut. Nah, yang lainnya apa? Yang lainnya adalah ini. Ini motor penggerak. Nah, motor penggerak ini fungsinya untuk apa? Nah, ini fungsi dari motor penggerak ini, fungsinya adalah untuk memutar kompresor torak ini atau menggerakkan kompresor torak ini. Pada saat motor penggerak ini bergerak, ini akan bekerja, kompresor akan bekerja, kemudian kompresor torak ini akan bekerja, kemudian mengisi tabung yang ada di bawahnya. Nah, ini jadi satu bagian dari kompresor. Yang disebut bagian kompresor yang utama adalah ininya. Nah, ini yang disebut dengan kompresor udara, ya. Jadi kalian harus paham terkait dengan jenis-jenis dari kompresor tersebut yang sudah Bapak sampaikan di PowerPoint maupun di modul yang ada yang sudah Bapak share. Kemudian ada lagi di sini. Di sini adalah pengaturan katup. Nah, ini secara otomatis pada saat kompresor ini bekerja, kemudian sudah mendekati overload dari tangki penampungan ini, secara otomatis katup ini akan mematikan sistem. Sistem apa? Sistem dari akan memutuskan rangkaian listrik kepada motor penggeraknya. Motor penggeraknya di sini adalah motor listrik. Jadi pada saat tabung udara sudah mendekati maksimal, ini akan bekerja. Kemudian akan memutuskan saluran ke penggeraknya. Penggeraknya secara otomatis mati, kemudian pengisian secara otomatis berhenti. Akibatnya apa? Akibatnya pada saat katup ini tidak berfungsi, kerja kompresor akan bekerja terus-menerus, mengakibatkan
di sini akan overload. Bisa saja meledak, kemudian kompresornya akan rusak. Karena tadi terjadi overheating. Karena terus-terusan bekerja, sedangkan penampungan sini sudah tidak mampu untuk menampungnya kembali. Jadi, Bapak harapkan pada saat kalian akan melakukan perawatan, ya, mengecek katup otomatis ini. Kemudian ada lagi di sini. Kalau kalian bisa lihat, di sini adalah oli, ya. Oli ini sangat berperan. Di sini ada indikator olinya. Apakah oli ini masih ada atau sudah berkurang? Ini kita bisa lihat. Nah, ini penggantiannya pun kalian bisa lihat di modul. Ada waktu penggantiannya. Nah, ini jadi pada saat kalian perawatan pun ini harus diperhatikan. Kemudian di sini ada indikator. Nah, indikator ini akan saling terkait dengan tadi katup yang ini. Nah, katup penghubung ini kalau indikator di sini sudah mendekati, tadi Bapak sampaikan, sudah mau mendekati overload, secara otomatis akan memberikan sinyal ke sini untuk memutuskan hubungan atau aliran kepada motor penggerak. Jadi ini yang harus kalian pahami. Jadi ini adalah bagian-bagian dari kompresor. Pada saat nanti kalian praktek, ini yang harus kalian cek satu persatu, ya. Kemudian di dalamnya apa? Di dalamnya pun ada bagian masing-masing. Ini harus kita pembelajarannya adalah pembelajaran praktek karena itu merupakan kerja nyata langsung, ya. Di lapangan kalian harus bekerja langsung. Jadi itu, ya. Bapak harapkan kalian sampai di sini mengerti bagian-bagian kompresor. Nah, sekarang Bapak sok silahkan kepada kalian. Bapak tanya kepada Ahmad Sadian. Halo? Ahmad Sadian. Nah, Bapak tanya, sekarang proses kerja kompresor dilihat dari mesin yang ada ini bagaimana? Prinsip kerjanya saja, singkat saja. Di motor listrik, Pak. Adam Bastian mungkin ada menambahkan? Adam Bastian bisa menambahkan? Ya, bisa menambahkan prinsip kerja dari kompresor yang Bapak terangkan tadi. Nah, kan Bapak tadi sudah sampaikan ya, di situ ada bagian-bagian dari masing-masing kompresor. Kalian bisa lihat, di situ ada motornya, kemudian ada inti dari kompresornya. Tadi itu adalah kompresor kerja tunggal satu tingkat pendingin udara. Kemudian di bawahnya ada tabung. Maksud Bapak, bagaimana sih sistem kerja dari rangkaian ini gitu. Jadi sistem kerjanya gimana? Halo? Jaja mungkin? Jaja Wijaya? Halo? Walaupun kalian di rumah, Bapak harapkan selalu fokus ya. Ya. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Jaja, coba prinsip kerja kompresor gimana? Mungkin bisa. Asep, halo Asep. Asep, mungkin bisa Asep? Yang lebar di sekolah. Iya, Pak. Nah, sok terangkan coba prinsip kerja dari kompresor yang kalian lihat di depan di layar itu. Baik, kalau gitu Bapak sampaikan ya. Ini kerja kompresor yang dimaksud di sini yang pertama, pada saat arus menggerakkan motor listrik yang ada tadi, yang Bapak tunjukkan ini motor listrik, kemudian motor listrik ini menggerakkan sistem kompresor. Di sini jenis kompresornya adalah jenis kompresor kerja tunggal satu tingkat, pendingin udara, kemudian berputar. Torak yang di dalamnya bekerja menghisap dan memasukkan udara ke dalam penampungan. Jadi prinsip kerjanya semacam itu terus-terusan. Jadi pada saat ini bergerak secara otomatis katup yang torak yang di dalam ini bekerja untuk menghisap dan memampatkan udara ke dalam sistem penampungan udara. Itu yang Bapak maksud pada saat kerja kompresor tersebut. Nah, kemudian mungkin sampai di sini ada yang mau ada yang kurang jelas. Sok silahkan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Atau silahkan kalian kan bisa lihat di modul yang Bapak sudah sampaikan di Google Classroom sebagai acuan kalian untuk bertanya juga silahkan. Jadi Bapak harapkan ke kalian itu dibaca dan dibuka karena pada saat nanti tes pun itu akan terpakai, kemudian pada saat kalian entar praktek pun akan berguna sebagai acuan kalian praktek. Mungkin Danuri ada yang mau ditanyakan? Baik, mungkin untuk pembelajaran hari ini
Bapak sampaikan semacam itu. Kemudian satu hal lagi, ya, satu hal lagi, halo? Ya, satu hal lagi yang Bapak minta dari kalian terkait dengan pembelajaran hari ini kan Bapak job sheet yang Bapak sampaikan di grup itu silahkan kalian kerjakan hari ini bagi tugas bagi kelompok kalian, kemudian kerjakan tugas tersebut. Habis itu silahkan kumpulkan. Kalau misalnya kalian di sini ada 24 orang berarti ada 4 kelompok ya kalau kita bagi 6. Jadi silahkan kalian kerjakan tugasnya, tugas kelompoknya, kemudian hasil tugasnya silahkan kalian kumpulkan. Jadi mungkin itu untuk pembelajaran hari ini. Pada prinsipnya, pada pembelajaran hari ini yang kalian harus perhatikan yang pertama adalah sistem perawatan dari kompresor tersebut. Ya, yang kedua jenis-jenis dari kompresor. Ini kalau kita lihat Bapak tidak akan mengulang kembali di PowerPoint maupun di modul itu sudah ada dari jenis-jenis kompresor. Yang ketiga adalah tahapan-tahapan kalian pada saat akan melakukan perawatan kompresor. Nah, ini pun kalian harus perhatikan dan harus pahami betul-betul apa sih tahapan-tahapannya, apa sih yang paling urgent untuk kalian perhatikan pertama kali pada saat akan melakukan perawatan. Jadi, jangan asal kalian langsung perawatan. Kemudian pada saat pembongkaran nanti, pada saat praktek pun tahapan-tahapan tersebut harus kalian betul-betul pahami, betul-betul lakukan dengan baik. Ya, jadi mungkin itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Bapak mohon maaf kalau mungkin dalam pembelajaran online ini ada kesalahan atau ada kekurangan dari penyampaian atau ada yang mau ditanyakan dari kalian, Pak, saya kurang ini, Pak, saya kurang mengerti tersebut dan segala macam termasuk tugas-tugas yang Bapak sampaikan, silahkan kalian langsung bertanya di grup WhatsApp kalian. Yang pasti tugas yang Bapak sampaikan itu di job sheet-nya kalian harus kerjakan sesegera mungkin ya. Bapak kasih waktu 2 hari, silahkan kalian kumpulkan, kemudian Bapak akan coba cek ya, sesuai tidak dengan urutan yang ada pada perintah yang ada pada job sheet tersebut. Jadi ini akan menambah penilaian buat kalian walaupun kemarin kalian sudah mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom pun itu akan menambah karena di situ ada kerja kelompoknya. Jadi itu untuk pembelajaran hari ini. Bapak harapkan kalian selalu semangat ya, walaupun dalam kondisi pandemi ini Bapak harapkan selalu semangat dan selalu menjaga kesehatan dari kalian. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silahkan Ahmad Danuri untuk membacakan doa penutup. Kepada Ahmad Danuri silahkan. Ini karena telah selesai, kita baca doa terlebih dahulu sebelum menutup. Baca doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Baik, silahkan Bapak izin lab terlebih dahulu. Silahkan kalian belajar di rumah dan jangan lupa mengerjakan tugas yang Bapak sampaikan. Ya, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.